Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama gua Bang Bima. Kali ini di episode tentang sejarah. Kita bakalan mengulas tentang sejarah-sejarah kerajaan yang ada di Nusantara. Jadi itu tentang sejarah. Jadi saat ini gua bakalan mengulas sejarah singkatnya tentang kerajaan Bima. Mungkin di next video gue bakal tapak tilas istana kerajaan Bima. Kerajaan Bima merupakan kerajaan yang bercorak Hindu. Hal ini diperkuat dengan adanya temuan arkeologis berupa artefak, prasasti, dan naskah-naskah yang menggunakan bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa kuno. Terus diperkuat juga karena kerajaan Bima saat itu disebutkan di dalam kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, bahwa disebutkan di dalamnya kerajaan Bima memiliki pelabuhan yang cukup ramai pada abad ke-15 Masehi. Ketika itu kerajaan Bima diperintah oleh Raja Mitra Indra Taranti yang berkuasa pada 1350 Masehi hingga 1370 Masehi. Ya, kurang lebih 20 tahun Raja Mitra memimpin. Beliau merupakan raja ketujuh dari kerajaan Bima. Ada perdebatan kapan berdirinya kerajaan Bima. Yang berpendapat kerajaan Bima itu berdiri pada abad ke-9, ada yang abad ke-12, dan ada juga yang berpendapat pada abad ke-13. Tapi saya condong ke abad 12 akhir untuk saya, karena itu diperkuat di dalam buku Perang Kesultanan Bima. Nanti saya tulis di deskripsi linknya bukunya. Jadi raja pertama Bima itu memiliki gelar Sang Bima. Setelah meninggal, Sang Bima digantikan oleh putranya yaitu Indra Jamrut. Dan wilayah kekuasaan Kesultanan Bima meliputi Kabupaten Bima yang saat ini, Kota Bima yang saat ini menjadi Kota Bima, dan bahkan sampai di NTT, di Flores yang sekarang sudah menjadi NTT. Di daerah timur sana mencakup dari Solor, Sumba, Larantuka, Ende, Manggarai, dan Pulau Komodo. Itu masuk ke dalam wilayah kekuasaan kerajaan Bima pada abad ke-13 Masehi. Kapan pengaruh Islam masuk ke kerajaan Bima? Diperkirakan itu kurang lebih pada abad 17 Masehi. Jadi dalam naskah-naskah berbahasa Melayu diketahui bahwa ajaran Islam itu masuk pada abad kurang lebih abad 17 Masehi, bersamaan dengan datangnya saudagar-saudagar dari Sulawesi. Jadi pengaruh Islam sendiri itu datang bersamaan datangnya utusan atau delegasi atau saudagar-saudagar dari kerajaan Guatalo yang datang ke Bima sekaligus membawa pengaruh Islam, karena saat itu kerajaan Guatalo sudah lebih dulu mengenal Islam dibandingkan kerajaan Bima. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kerajaan Guatalo itu memiliki hubungan erat dengan kerajaan Bima, karena dari abad masa kerajaan sudah terjalin hubungan dagang antara kerajaan Bima dan kerajaan Goa. Semakin erat hubungan itu saat Sultan pertama Bima yaitu Sultan Abdul Kahir. Beliau memperistri adik ipar Sultan Alauddin yang merupakan saat itu pemimpin dari kerajaan Guatalo yang bernama Daeng Sikontu. Jadi mulai saat itu hubungan antara Bima dan Makassar semakin erat, semakin harmonis. Menurut Aksara Bo, bahwa Sultan Alauddin mengirimkan dua ulama ke tanah Bima yang bernama Datuk di Bandang dan Datuk di Tiro. Datuk di Bandang dan Datuk di Tiro merupakan ulama Minang asal Minangkabau yang menjadi guru spiritual
Sultan Abdul Qahir. Jadi Kesultanan Bima saat itu menerapkan sistem hukum Islam, hukum syariat Islam. Setelah wafat Sultan Abdul Qahir di tahun 1640, digantikan oleh anaknya yang bernama Abdul Khair Sirajuddin, yang menerapkan sistem sama juga seperti ayahnya dulu, sistem Islam, pemerintahan Islam. Namun amat dibenci oleh Belanda. Bahkan di perjanjian Bongaya, salah satu pasal di situ harus Sultan Hasanuddin harus menyerahkan Sultan Abdul Khair Sirajuddin, karena saat itu Sultan Abdul Khair Sirajuddin membantu kerajaan Gorontalo untuk melawan VOC dan dianggap oleh VOC sebagai ancaman. Jadi panas hubungan Belanda dan kerajaan Bima, dan ini berlanjut sampai di keturunannya, anaknya itu Sultan Jamaluddin yang memerintah dari tahun 1687 hingga 1696, yang melakukan perlawanan bersama rakyat melawan Belanda yang akhirnya gugur di Batavia. Jadi perlawanannya itu masih berlangsung bahkan sampai masa Sultan Abdul Ibrahim yang memimpin dari tahun 1881 sampai 1915, dan bahkan sampai di kepemimpinan Sultan terakhir Sultan Bima, yaitu Sultan Muhammad Salahuddin. Dan sempat pada tahun 2001 dilantik lagi Sultan Bima yang bernama Haji Ferry Zulkarnain. Jadi kurang lebih itu sejarah singkatnya, dari raja pertamanya Sang Bima sampai sultan terakhirnya Muhammad Salahuddin. Sultan pertama Bima yang mengganti namanya setelah masuk Islam, yaitu menjadi Abdul Qahir, dan sultan terakhir Bima yaitu Muhammad Salahuddin. Jadi kurang lebih itu sejarah singkatnya kerajaan dan sampai Kesultanan Bima. Nanti di next video gue bakal paparkan lebih jelasnya lagi, sekaligus tapak jelas di bekas-bekas peninggalan kerajaan Bima. Nanti kita ke kerajaannya, karena di kerajaan Bima sendiri itu dia memiliki 2 istana. Ada istana Kalende namanya, itu tempatnya Perdana Menteri, dan ada juga istana utamanya. Nanti kita bakal tapak jelas di sana. Buat kawan-kawan yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like-nya, terus share juga, mungkin biar teman-temannya tahu dan kawan-kawan yang lain tahu sedikit banyaknya tentang sejarah kerajaan Bima, sejarah Dombojo. Mungkin itu, kalau suka di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share. Lebih dan kurangnya gue minta maaf. Sampai ketemu di next video, dan sampai ketemu di tentang sejarah.